Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai materi pengukuran instrumen penelitian. Nah, adapun kelompok kami yang pertama ada saya sebagai moderator, Novi Gabriela, terus ada Dinda Ainun Hasan, ada Afrilia, ada Vina Oktaviani, ada Nadila, dan ada Farina Bella Syafutri. Pertama adalah latar belakang dari sistem pengukuran instrumen penelitian. Setiap penelitian dalam metode kuantitatif itu pasti menggunakan instrumen penelitian untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Sehingga dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan dalam penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Misalnya jumlah variabelnya ada 5, otomatis jumlah instrumennya yang akan digunakan dalam penelitian itu ada 5 juga. Nah, setiap instrumen itu harus mempunyai skala. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran, karena itu harus ada alat pengukuran yang sesuai dan baik. Alat ukur dalam penelitian ini biasanya dinamakan instrumen penelitian, dan semua karakteristik, semua yang spesifik pada fenomena dan fakta akan disebut dengan variabel penelitian. Yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian instrumen penelitian, yang kedua validitas, yang ketiga cara penguji validitas konstruk, yang keempat uji reliabilitas, dan yang kelima teknik pengukuran reliabilitas. Pengertian instrumen penelitian. Dalam pengumpulan data, instrumen sangat penting dalam penelitian karena instrumen merupakan alat ukur dan akan memberikan informasi tentang apa yang kita teliti. Data yang terkumpul dengan menggunakan instrumen tertentu akan dideskripsikan dan dilampirkan atau digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian. Validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Ghazali pada tahun 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Prinsip validitas yang pertama ada validitas isi atau content validity. Validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenal tes tersebut. Validitas ini mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur cakupan substansi elemen yang ingin diukur. Azwar pada tahun 1997. Validitas konstruk atau konstruk berkaitan dengan fenomena dan objek yang abstrak, tapi gejalanya dapat diamati dan dapat diukur. Validitas konstruk dapat digunakan untuk mengukur sikap, minat, konsep diri, fokus, lokus kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi berprestasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada validitas kriteria. Validitas kriteria atau validitas empiris ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas kriteria diperoleh melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Yang terakhir ada validitas muka atau face validity. Validitas muka adalah tipe validitas berdasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Apabila isi alat ukur telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka telah terpenuhi. Hari Kunto pada tahun 1991. Uji validitas konstruk. Hitungan konvensian validitas instrumen yang diuji yang nilainya sama dengan relasi hasil langkah sebelumnya dikali konvensian validasi instrumen standar
Bandingkan nilai konvensi validasi dengan nilai konvensi relasi Pearson atau tabel Pearson pada tataran 05 dan N sama dengan banyaknya data yang sesuai. Kriterianya adalah instrumen valid jika R hitung sama dengan R tabel, instrumen tidak valid jika R hitung lebih kurang dari R tabel. Tentukan kategori dari validasi instrumen yang mengacu pada pengklasifikasikan validasi yang dikemukakan oleh Inford 1956 sebagai berikut. 0,80 kurang dari Rx 1,88 validasinya sangat tinggi atau baik. 0,60 kurang dari RXY 0,80 validasinya tinggi atau baik. 0,40 kurang dari RXE 0,60 validasi sedang atau cukup. 0,20 RXE 0,40 validasi rendah atau kurang. 0,00 LXE 0,20 validasi sangat rendah atau jelek. RX 0,00 tidak valid. Konvensi relatif RX dan RY udah. Teknik pengukuran reliabilitas. Teknik ulangan. Menggunakan alat ukur yang sama pada objek yang sama dalam waktu yang berbeda, serta dalam kondisi yang relatif sama. Hasil dari pengukuran pertama dan pengukuran kedua dihitung korelasinya. Jika signifikan, maka instrumen dinyatakan reliable. Teknik paralel. Item pertama dan item kedua harus merupakan satu padanan. Item pertama harus disebut prediktor, disajikan kepada informan. Item kedua disebut kriterium, jika disajikan kepada informan yang sama dengan atau tanpa tegangan waktu. Kemudian dihitung tingkat korelasinya. Teknik belah dua. Hasil yang diperoleh dari instrumen dikelompokkan menjadi dua, yaitu nilai ganjil pada suatu pihak dan nilai genap pada pihak lain. Kedua nilai ini dihitung korelasinya. Teknik konsistensi internal. Koefisienan konsistensi internal menyatakan kesamaan dalam pengukuran yang dilakukan di atas bulir-bulirnya daripada stabilitas atas waktu atau penampilannya. Konsistennya antar bulir menandai tingkat reliabilitas instrumen. Simpulan. Penelitian pada dasarnya merupakan proses menemukan kebenaran dari suatu permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah. Salah satu tahapan dalam melakukan metode ilmiah adalah pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, instrumen sangat penting dalam penelitian, karena instrumen merupakan alat ukur dan akan memberikan informasi tentang apa yang kita teliti. Sekian dari presentasi kami mengenai pengumpulan instrumen penelitian. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.